Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 1 penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 2. Kamu telah belajar tentang Michel Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Dan bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah teman-teman, Michel Faraday itu adalah penemu atau menemukan generator penghasil arus listrik. Kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang ini. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar. Nah, di sini Edo sedang menggunakan beberapa alat elektronik atau menggunakan listrik. Ada lampu, ada radio, kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu pada halaman 11 di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ada kipas, ini kipas angin ya teman-teman. Ini tidak perlu kalian koma, jadi kipas angin, lampu ruangan, lampu belajar, dan radio. Apa manfaat listrik untuk Edo? Membantu dan mempermudah Edo dalam belajar di ruangan. Nah, seperti itu. Atau di malam hari. Karena di malam hari itu gelap ya, teman-teman. Jadi lampu membantu kita dalam belajar. Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Ada banyak sekali sebenarnya manfaat listrik yang sering kita temukan. Yang pertama, kita dapat menonton televisi karena ada arus listrik, menyalakan radio, lampu, setrika, dan menyimpan makanan, sayuran di kulkas atau lemari pendingin. Diskusikan jawabanmu dengan teman-teman kalian. Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Mengapa? Berbeda teman-teman. Karena setiap orang atau setiap teman itu memiliki alat elektronik yang berbeda. Ada yang memiliki kulkas, ada yang tidak memiliki kulkas, ada yang memiliki mobil mainan yang di-charger dengan listrik, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita ya teman-teman. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain sebagainya. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik, bukan? Apa yang kalian rasakan saat listrik tersebut padam? Ketika pemadaman listrik tidak bisa menonton televisi, tidak bisa menyalakan lampu, dan tidak bisa belajar dengan baik. Nah, pada zaman dahulu sebelum adanya listrik, itu kakek Kak Wafik menggunakan lampu obor. Lampu obor sebagai penerangan dalam belajar di malam hari. Di sini ada beberapa gambar. Nah, pada gambar-gambar ini diskusikan dengan teman kalian apakah haknya sudah didapatkan. Nah, seperti itu. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya. Dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan karena dia sudah sekolah. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat?
Iya, sudah. Karena pendapatnya didengar oleh kedua orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum atau tidak? Kenapa? Karena si anak laki-laki ini mendapatkan perilaku bullying atau pembulian dari teman-temannya. Lalu yang terakhir, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum atau tidak? Kenapa? Karena kedua orang tuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing tanpa memperdulikan saat belajar anak. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri orang tuanya sedang bermain HP dan anaknya sedang kebingungan untuk mengerjakan soal sekolah. Lalu pada halaman 15 di sini pada halaman 13 teman-teman, di sini ada hak di rumah, di sekolah dan juga di masyarakat. Kita itu mendapat hak di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Apa saja haknya? Mari kita bahas. Hak di rumah itu mendapat kasih sayang, memanfaatkan benda yang menggunakan listrik, menggunakan barang-barang, menggunakan mainan, menggunakan fasilitas belajar. Sedangkan hak di sekolah adalah mendapat pendidikan, mendapat rapot, menggunakan alat-alat praktek di sekolah ketika dibutuhkan, memanfaatkan ruang perpustakaan, menggunakan buku paket. Mendapat nilai itu juga termasuk hak kita di sekolah, teman-teman. Sedangkan hak di tengah masyarakat, menyampaikan pendapat, hidup aman, memperoleh kasih sayang dari lingkungan, menggunakan fasilitas umum, mendapatkan air bersih. Nah, seperti ini ya. Ini ada pada halaman 13. Tulisan Kak Wafi kelihatan ya. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan hak? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Menurut Kak Wafi, kata-kata yang mudah dipahami, hak itu adalah sesuatu yang kita dapat atau kita peroleh. Nah, seperti itu. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ketika di rumah, yang mempengaruhi hak kita adalah kesibukan orang tua, sehingga mengabaikan kewajibannya kepada anak-anak atau kepada kita. Ketika di sekolah, pelaku bullying masih sering terjadi di sekolah. Ketika di tengah masyarakat, pencemaran lingkungan, kurangnya persatuan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michel Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michel Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michel Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Ayo berkreasi. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Sangat senang sekali Edo mendengar radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengar musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Nah, ini teman-teman lagunya Mariam Tomong
ciptaan guru Nahmun Situmarang. Nah, ini kalian bisa menyanyikan sendiri ya. Ini Kak Wafik kurang mahir dalam bernyanyi, jadi Kak Wafik tidak menyanyikannya karena suara Kak Wafik itu kurang merdu teman-teman. Kak Wafik takut ketika Kak Wafik nyanyikan nantinya malah teman-teman kurang menikmatinya. Nah, di sini supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih menyanyi dengan memperhatikan interval nada atau tinggi rendahnya nada. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut. Nah, ini mungkin sudah sering kalian lihat, sudah sering kalian praktekkan juga ya. Jadi nada itu dari rendah ke atas. Ini dari rendah ke atas ya gambarnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu. Nada-nada berikut berjarak satu nada. Coba berlatih membunyikan nada-nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, re, mi, sol, la. Nah, seperti itu ya. Re, mi, sol, la. Nada-nada berjarak setengah nada. Coba berlatih nada-nada berikut. Ini juga ada yang berjarak 2 nada. Ini berjarak 1,5 nada. Bisa kalian coba sendiri di rumah. Karena ini sudah sering kalian pelajari ya teman-teman masalah interval nada. Dari kelas 4 kalian sudah mempelajari apa sih itu interval nada dan bagaimana sih penerapan atau pengaplikasian interval nada tersebut. Nah, seperti ini. Berlatihlah berkali-kali supaya kamu dapat tepat membunyikan interval nada. Perhatikan teks lagu tadi, carilah nada-nada yang berjarak 1,5, 2, 1, dan setengah. Cobalah kembali menyanyikan solmisasi lagu Maryam Tamong dengan nada tepat. Bagaimana latihanmu hari ini? Nah, kalian tulis, latihan saya hari ini sukses dan berhasil. Saya bisa mengaplikasikan interval nada dengan tepat. Apakah nada-nadamu sudah tepat? Sudah. Ini bisa kalian sesuaikan dengan apakah nada kalian sudah tepat atau belum ya. Misal Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah, karena dengan terus berlatih, suatu saat pasti kamu akan bisa. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari hak dan interval nada. Apa yang sudah kamu pahami dan apa yang masih belum kamu pahami? Yang sudah saya pahami adalah hak seseorang. Dan yang masih belum saya pahami adalah interval nada. Misalnya saja seperti itu ya. Ini hanya contoh. Kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang telah kalian pahami. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.